Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek syarat dengan berbagai tradisi yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Tionghoa. Di mana tradisi ini terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu persiapan penyambutan dan pelaksanaan perayaan Tahun Baru dengan berbagai rangkaian kegiatan yang penuh simbol serta nilai budaya. Tahap persiapan penyambutan dimulai pada tanggal 7 hingga 28 Januari 2025, di mana pada periode ini, masyarakat Tionghoa biasanya membersihkan rumah, memasang dekorasi khas Imlek, dan mempersiapkan hidangan khusus untuk menyambut tahun baru dengan suasana yang bersih, harmonis, serta penuh harapan baik. Setelah tahap persiapan selesai, perayaan Tahun Baru Imlek pada 29 Januari 2025 yang bertepatan dengan hari pertama Imlek hingga hari ke-15 pada 12 Februari 2025 akan diisi dengan berbagai tradisi seperti makan malam bersama keluarga, membagikan angpau, mengunjungi saudara dan kerabat, serta ditutup dengan perayaan Cap Gomeh yang meriah. Seperti diketahui, perayaan Tahun Baru Imlek bukan hanya sekedar tradisi tahunan, namun juga merupakan momen penuh makna bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Di mana Imlek menjadi waktu untuk merefleksikan perjalanan hidup selama setahun terakhir, menyambut tahun baru dengan penuh harapan, dan memperkuat nilai-nilai penting seperti kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan terhadap leluhur. Di sisi lain, tradisi Imlek juga melambangkan keberuntungan dan doa untuk masa depan yang lebih cerah, sekaligus menjadi ajang untuk menjaga kelestarian budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan semangat kebersamaan dan harapan baru, Imlek mengajarkan pentingnya menghargai nilai-nilai kehidupan, mempererat hubungan keluarga, dan menciptakan harmoni yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kong Si Fa Choi, Xinian Kuai Le. Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga di tahun Imlek ular kayu ini kita mendapatkan keberkahan yang semakin berlimpah dan juga kebahagiaan. Kembali bersama saya Rosalyn Choi di program Hangout. Pemirsa, senang sekali saat ini saya sudah berada di Kelenteng Buntek Bio dan saya akan berkeliling nanti kita lihat bersama begitu ya di Kelenteng Buntek Bio ini sebetulnya merupakan kelenteng tertua di Tangerang yang didirikan pada tahun 1684 oleh komunitas Tionghoa Petak 9. Nah, kita lihat bersama di sini seperti biasa para umat ini melakukan doa kepada dewa-dewi, kemudian juga melakukan sembayang dan juga ada pembakaran dupa ataupun lilin yang kita lihat bersama begitu ya. Nah, kemudian pemirsa, Hangout hari ini tidak hanya di kelenteng saja, tapi juga saya akan mengajak Anda berjalan-jalan nantinya seperti halnya ke oleh-oleh khas Imlek ataupun Xinjia yang terkenal di Kota Tangerang. Nah, penasaran seperti apa? Ikuti saya selengkapnya. Pemirsa, Kelenteng Buntek Bio merupakan kelenteng tertua yang ada di daerah Kalipasir, Tangerang, dan diperkirakan telah dibangun secara gotong royong sejak tahun 1684. Di mana pemberian nama Buntek Bio memiliki makna tertentu, yakni Bun berarti intelektual, Tek berarti kebajikan, dan Bun berarti tempat ibadah. Setelah dibangun pertama kali pada tahun 1684, Kelenteng Buntek Bio kemudian dipugar pada tahun 1844 yang berlangsung selama 12 tahun dan selesai pada tahun 1856. Bahkan keberadaan Buntek Bio tidak hanya difungsikan sebagai tempat persembahyangan, melainkan juga sebagai cagar budaya Kota Tangerang. Di mana penetapan Kelenteng Buntek Bio sebagai cagar budaya Kota Tangerang ini juga beriringan dengan penetapan Masjid Jami Kalipasir sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2025, Kelenteng Buntek Bio melakukan berbagai persiapan, antara lain pembersihan kelenteng dan pemasangan lampion di kelenteng. Pemirsa, membahas Tahun Baru Imlek tentu tidak lengkap tanpa adanya kue keranjang. Nah, kali ini saya akan berkunjung dan mencicipi kuliner khas Imlek tersebut. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di Hangout.
Perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek tidak lengkap rasanya tanpa hidangan kue keranjang. Ya, kue yang terbuat dari adonan tepung ketan dan gula ini telah mendapatkan tempat khusus sebagai kue sesaji dalam upacara menjelang Imlek dan juga wajib tersedia karena dianggap dapat membawa keberuntungan. Seperti diketahui, selama momen perayaan Imlek, kue keranjang menjadi salah satu makanan wajib yang banyak dicari oleh masyarakat Tionghoa yang merayakan. Di mana permintaan akan kue keranjang biasanya meningkat secara signifikan menjelang Imlek dikarenakan banyak orang membelinya untuk keperluan pribadi maupun sebagai hadiah. Dengan semakin banyaknya orang yang tertarik atau membutuhkannya, membuat pasar untuk kue keranjang kali ini juga semakin terus berkembang. Wajar saja kue keranjang selalu ramai pesanan lantaran pembelinya datang dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jakarta, Bali, Tangerang, hingga Ambon, sehingga tidak heran bisnis kue keranjang menjadi peluang yang menjanjikan di Hari Raya Imlek. Adapun sebagai makanan khas yang melambangkan keberuntungan dan keberhasilan, terdapat sejumlah hal dan tips yang harus diperhatikan saat akan menjalankan bisnis kue keranjang. Pertama ialah melakukan riset pasar untuk memahami permintaan dan preferensi pelanggan lokal dengan menghadirkan bahan-bahan berkualitas dan rencana produksi yang efisien untuk menghadapi peningkatan permintaan menjelang Imlek. Kedua ialah pastikan kualitas produk kue keranjang tetap konsisten dengan menggunakan bahan-bahan premium dan pertimbangkan untuk menciptakan variasi produk maupun inovasi yang dapat menarik perhatian pelanggan. Yang terakhir ialah manfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk mempromosikan produk kue keranjang dengan tema Imlek yang menarik dan jangan lupa berikan diskon atau penawaran spesial sebagai insentif untuk pembelian menjelang Imlek. Halo pemirsa Hangout, kembali bersama saya Rosa Lincu dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Reni yang merupakan pengelola dari bisnis dodol dan juga kue keranjang dari Nyonya Lau 55. Apa kabar Ibu Reni? Kabar baik ya? Sehat Bu? Sehat. Tadi saya lihat kayaknya capek banget gitu ya. Orderannya banyak banget ya Bu kalau Imlek. Iya, biasa menjelang Imlek. Menjelang Imlek, Idul Fitri banyak banget gitu ya Bu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bu, sebetulnya kan produksi dari dodol kue keranjang ini banyak sekali ya Bu ya. Ini ada Nyonya Lau 55. Nyonya Lau 55 ini berdiri dari tahun berapa sih Bu? Nyonya Lau 55 ini udah 3 generasi. 3 generasi. Iya, jadi generasi ke-1, kedua dilanjutin oleh saya dan suami generasi ketiga. Wah. Sejak 1962 di generasi kedua. Sejak 1962 generasi kedua. Berarti Iya. sebenarnya generasi pertamanya udah lama banget ya Bu ya. Iya. Mungkin boleh diceritain Bu, perjalanan ini kan dari 62 sudah 2025 sekarang ya, Iya. sudah lama sekali. Pertama kali Nyonya Lau ini berdiri dari usaha rumahan atau seperti apa sih Bu? Iya, dari dulu kan awalnya juga kan nggak sebesar ini. Iya. Mula-mula juga kan kita dulu orang tua, ibu mertua saya tawarin dari rumah ke rumah, bawa keranjang, door to door gitu kan, nongkrong di tempat hiburan. Jadi lama-lama orang pada tahu, seiring dengan berkembangnya telekomunikasi, ada telepon, ada sosial media, jadi semakin lama bisa semakin besar. Oke, dari door to door sampai bisa punya pabrik seperti ini ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin untuk Nyonya Lau 55, kalau lihat dari namanya sendiri nih Bu, Nyonya Lau 55, kenapa namanya 55 nih Bu? Terus kemudian sosok Nyonya Lau ini sosok siapa Bu? Ya, kalau Nyonya Lau ini lebih itu ibu mertua saya ya. Oh, ibu mertua yang Ibu. Nama Baik. aslinya Otionio. Iya. Iya. Kalau 55 itu kita nomor rumah. Nomor rumah, Iya. nomor rumah ini ya Bu ya, Nomor rumah 55. ini. Iya. Jadi sebetulnya waktu generasi pertama hanya menjual dodol, kue keranjang gitu, tapi belum ada namanya ya Bu ya di generasi belum kedua. ada merek. Cuman orang lama-lama kenal yang jualan Encim Lau. Oh, Encim jadi Lau. namanya Lau. Akhirnya jadi Nyonya Lau ya Iya. Bu ya. Nah, Bu Reni sendiri sudah meneruskan generasi ketiganya dari tahun berapa berarti Bu? Dari 2004. 2004 Iya. sampai sekarang
sudah 20 tahun lebih ya Bu Iya. ya. Mungkin boleh sedikit diceritakan Bu perjalanannya sebenarnya bisnis kue keranjang atau dodol ini ada perbedaan signifikan nggak Bu dari tahun 2004 sampai 2025 sekarang ini Bu? Kalau untuk hari raya sih, biasanya hari raya Imlek tetap ya permintaan sama aja. Jadi dari tahun ke tahun tetap meningkat. Tetap meningkat ya Iya. Bu ya, dan kemudian Iya. ketika Imlek memang sekalipun mungkin ada beragam variasi kue-kue, snack dan lain-lain, tapi kue keranjang tetap yang paling dicari ya Bu ya? Iya, betul. Iya. Nah, mungkin boleh sedikit diceritakan juga nih Bu dari tahun ke tahun itu apakah penjualannya selalu signifikan gitu Bu ketika hari raya, ataukah mungkin ada tahun-tahun tertentu misalnya waktu pandemi gitu Bu, ada tantangan tersendiri nggak Bu di tahun-tahun tertentu? Oh, enggak sih ya, sama aja kalau buat kita. Sama aja, Iya, selalu sama ada aja. pesanan ya Bu Iya. ya? Karena sudah ada online juga, sudah bisa via telepon gitu ya Iya. Bu ya. Nah, untuk yang membedakan dari dodol ataupun kue keranjang dari Nyonya Lau dengan produk-produk lainnya itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut konsumen saya, kalau produk saya itu memang rasanya manisnya pas, kenyalnya juga pas gitu. Kenyalnya Jadi juga karena pas. memang nggak pakai bahan pengawet atau tanpa pemanis buatan, disimpan lama pun rasa nggak berubah. Disimpan lama, rasa Iya. nggak berubah. Nah, ini kalau kita sudah ada di tempat Nyonya Lau 55 sendiri ini, selain toko, proses produksi juga ada di dalam ya Bu ya? Ada di belakang. Nah, saya tuh pengen lihat nih Bu proses pembuatan kue keranjang dan dodol sebenarnya seperti apa. Iya. Boleh kita lihat ke dalam Bu? Iya, boleh. Oke, kalau Iya. gitu langsung kita belajar Iya. di dalam ya Bu. Nah, pemirsa Hangout, saat ini saya dan juga Bu Reni nih sedang ada di tempat pelapisan kue keranjangnya ya Bu ya. Iya. Nah, biasanya nih pemirsa Hangout kalau saya jalan-jalan ke supermarket gitu ya Bu ya, kalau lihat kue keranjang tuh biasanya dilapisin plastik. Saya tuh baru tahu malah ternyata kue keranjang yang otentik dan lebih harum itu ternyata dibuat dilapisi dengan daun pisang. Nah, boleh diceritakan sedikit nih Bu, prosesnya Iya. gimana? Kalau khasnya Nyonya Lau 55 memang menggunakan daun pisang. Jadi konsumen lebih seneng karena ada harum dari daunnya itu. Ada harum dari daunnya ya Bu ya. Iya. Nah, berarti proses pertama kali banget pembuatan kue keranjangnya sebetulnya seperti apa Bu? Pertama daunnya ini kita bikin layu dulu dengan cara dipanggang. Oke. Setelah setengah layu, kemudian dilapisi ke dalam keranjang ini. Iya. Lapisinya harus rapi. Lapisinnya harus rapi Iya, ya Bu ya. harus rapi. Jadi nanti setelah udah jadi begini, dimasukin adonan, kemudian dikukus kurang lebih 12 jam. Dikukus kurang lebih 12 Iya. jam. Nah, kalau kita lihat nih di belakang saya dan Bu Reni, pemirsa ada banyak sekali ibu-ibu yang melakukan apa ya Bu ya, dibersihkan gitu ya Bu. Ya, ini aktivitas membersihkan daun pisangnya, kemudian sebelah sini melapisi keranjang dengan daun pisang. Melapisi keranjang Iya. dengan daun pisang. Iya. Nah, ini ada banyak sekali nih Bu pekerja ataupun ibu-ibu yang kemudian membantu Ibu ketika menjelang hari raya ya. Iya. Biasanya Bu kalau dari hari ke hari ini memang selalu sebanyak ini atau seperti apa Bu? Kalau menjelang menjelang Imlek memang seperti ini, udah biasa dari tiap tahun ke Iya. seperti ini. Sampai berapa orang Bu kira-kira yang bantu? Kurang lebih 120 orang. Wah, 120 orang kalau Imlek. Nah, Iya. kalau hari-hari biasa gimana Bu? Kalau hari biasa kita nggak produksi kue keranjang, tapi Oke. kita produksi dodol. Oh, Iya. jadi berarti kue keranjang itu seasonal hanya di Imlek dan juga Idul Idul Fitri, dan akan sangat banyak sekali teman-teman yang membantu Ibu untuk produksinya ya gitu ya Bu Iya. ya. Nah, biasanya ibu-ibu pekerja ini dari mana nih Bu? datangnya? Kalau pekerja ini biasanya dari sekitar Tangerang aja sih. Sekitar Tangerang? Yang sudah Iya. terbiasa membantu saya tiap tahun. gitu. Membantu tiap tahun dari Iya. turun-temurun ya Iya, Bu ya? turun-temurun Oke, juga. luar biasa. Nah, saya juga penasaran nih Bu, proses lainnya untuk membuat kue keranjang ini tadi setelah sudah dilapisi, dikukus akan seperti apa lagi? Kita lihat kelanjutannya seperti apa ya Bu ya? Oke, ayo. Nah Bu dan juga pemirsa Hangout, tadi kita sudah lihat ya proses pelapisannya. Sekarang Iya. proses selanjutnya nih, berarti adonannya ini kan dimasukkan ke dalam Iya. Sekarang uh, adonannya dimasukin ke dalam cetakan. cetakannya ya. Ah. Nah, ini boleh diceritain nggak Bu, adonannya itu sebetulnya isinya apa aja Bu?
Ini bahan-bahannya cuma tepung ketan dicampur dengan air gula putih. Iya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dimasukin ini dikukus selama 12 jam. Selama 12 jam. Nah, Ya. tadi bahannya sebenarnya sederhana ya, hanya tepung ketan dan juga air, gula gitu ya Iya. Bu. Tapi kemudian yang membuat otentik dari Nyonya Lau 55 ini adalah tidak menggunakan bahan pengawet ya Bu ya? Iya, Dan asli. Asli ya Bu ya. Dan kemudian juga rasanya nggak macam-macam, original aja tapi kemudian dikukus 12 jam jadinya wangi gitu ya Bu ya? Iya, wangi. Nanti dia akan berubah menjadi warna kecoklatan. Nanti akan berubah menjadi warna kecoklatan karena 12 jam tadi Iya. dikukus ya Bu ya? Iya, betul. Nah sebetulnya Bu ketika berhadapan dengan dari tahun 62 ya Bu ya? Iya. Dari tahun 62 berhadapan dengan banyak sekali produsen kue keranjang mungkin ya Bu ya? Iya. Ibu lihat sebetulnya kue keranjang yang diminati dari tahun ke tahun itu apakah berubah atau sebetulnya masih sama Bu? Kalau dari pihak saya sih dari tahun ke tahun permintaan pelanggan tetap yang itu aja ya. Jadi mereka lebih suka yang memang yang rasa original. Oh, berarti dari tahun ke tahun memang walaupun gempuran produksi kue keranjang banyak sekali, Iya. tapi mereka malah kembali mencari yang otentik ya Bu Iya. ya, dari turun temurun. Iya. Nyonya Lau ini sudah ada gitu ya Bu ya, menghadirkan yang otentik dan juga asli. Iya, gitu ya. daun pisang rasa original. Oke. Nah, setelah ini Bu, ketika sudah dikukus di situ berarti ya Bu? Iya. Selama 12 jam berarti proses berikutnya kayak apa nih Bu? Nanti prosesnya setelah diangkat nanti kita dinginkan kurang lebih 3 sampai 4 jam. Baru kemudian siap untuk ke customer. Oh, didinginkan 3 sampai 4 jam terus Iya. langsung siap. Nah, Iya. berarti kalau misalnya sudah dalam proses pendinginan, sudah di packaging gitu ya Bu, sampai ke tangan konsumen, tahan berapa hari sih Bu? Karena kan tadi nggak pakai pengawet ya? Iya. Kalau kue keranjang saya bisa tahan 6 bulan juga tahan. 6 bulan. Cuma dia simpannya harus di tempat terbuka. Jadi dia untuk mengurangi jamur. Iya. Heeh. Kalau misalnya ada konsumen yang kemudian selalu bilang itu kue keranjang nggak bisa lama-lama, memang biasanya dia berjamur tuh berapa hari Bu? Kalau saya punya kalau misalnya ditaruh di dalam box itu 3 sampai 4 hari dia udah mulai keluar jamur. Jadi kalau begitu terima dari dalam box itu langsung dikeluarin. Langsung dikeluarin? Ditaruh di atas meja aja. Oh, berarti Iya. saya baru nggak juga kenapa kalau main ke rumah kakek, nenek Iya. atau kenapa kue keranjang tuh nggak pernah didiamin di dalam dus, lalu Iya. dibuka Di atas meja. atas meja tuh Iya. supaya nggak lembab, jadinya Iya. nggak cepat berjamur gitu ya Bu ya, Betul, karena sebetulnya iya. bisa tahan 6 bulan. Iya. Oke. Nah, selain daripada kue keranjang Bu, sebetulnya kalau hari ke hari, apakah kalau bukan Imlek, bukan Idul Fitri, tetap produksi kue keranjang atau enggak nih Bu? Kalau kue keranjang momennya kita hanya Imlek dan Idul Fitri. Kalau hari biasa kita produksi dodol tiap hari. Produksi dodol. Iya. Nah, berarti yang dicari oleh orang-orang di luar hari biasa itu adalah dodol. Iya, Nanti dodol. saya mau lihat-lihat juga nih Bu, buat produksi dodol seperti apa, boleh ya Bu ya? Ya, boleh. Oke, kita langsung Ya. menuju ke sana Oke. aja Bu. Nah, pemirsa Hangout tadi setelah menjalani beberapa tahap proses ya Bu ya, akhirnya Iya. sudah 12 jam dikukus, dilapisi lagi sama daun pisang dan ternyata bentuknya cantik ya seperti ini ya. Iya. Jadi aromanya beda gitu ya Bu ya pas dibuka ya. Iya, ini lebih wangi. Lebih wangi gitu ya. Iya. Nah, terus ada juga nih yang menarik, ternyata kalau misalnya hari-hari biasa produksinya itu lebih ke dodolnya ya Bu ya. Iya, kalau Nah, hari biasa dodol setiap hari bikin. dodolnya satu bentuk berarti ya Bu ya, panjang-panjang Iya, seperti panjang. ini. Nah, untuk rasanya tuh ada apa aja nih Bu? Dodol ada 8 macam. 8 macam. Iya, Ini yang ada wijen Bu. Wijen. Yang wijen. Original. Heeh, yang paling favorit biasanya yang mana Bu? Biasanya best seller wijen. Bestsellernya wijen. Iya. Tapi ada durian juga katanya. Ada durian, pedak, durian pedak. wijen, metek, kenari, lapis. Oh, oke. Dan kalau dodol itu tiap waktu-waktu nggak hanya Imlek dan Idul Fitri selalu ada peminatnya ya Bu ya? Selalu ada. Oke, nah sekarang saya mau bantuin Ibu ya biar saya nggak sia-sia udah kesini ya Bu ya. Iya. Tadi saya lihat yang pesen banyak banget, Ibu Iya. orderannya juga sendiri gitu Iya. ya. Kita mau packing bareng-bareng kalau gitu ya Bu ya. ini dimasukin ke Dimasukin dalam sini ya. Isinya 2 ya Bu ya? Isinya Satu 2. kotak gitu. Iya. Oke. Isinya 2. Nah, ada kendala atau tantangan tersendiri nggak sih Bu ketika kemudian kalau Imlek Idul Fitri kan permintaannya banyak banget ya Bu? Menjaga kualitasnya, kemudian rasanya semuanya sama itu sulit nggak sih Bu? Kalau menjaga kualitas sih kita berusaha aja tetap menggunakan pakai bahan-bahan yang alami tetap ya. Bahan yang alami ya. Ya menjaga supaya pelanggan tetap
setia sama kita. Jadi Potongan rasanya tetap tetap setia, ya iya. kita bentuknya juga kita jaga supaya tetap bagus gitu. Supaya tetap bagus Iya. bentuknya Bu ya. Nah kemudian biasanya tuh Bu di pasarinnya itu apakah hanya di toko aja atau kemudian di sosial media juga Bu? Kalau pemasaran itu biasanya kita pembeli langsung pesan via WA ke toko. Via WA ke toko, Ya, iya. Nanti mereka ada yang buat jual lagi atau buat bagi-bagi itu terserah mereka dah. Oh gitu. Iya. Tapi katanya kalau misalnya hari biasa dodolnya ini dijual di e-commerce juga ya Bu ya? Iya, ada di e-commerce. E-commerce, kemudian juga kalau mau pesan lewat medsos, lewat WA gitu Iya, bisa ya Bu ya? Iya. Oke, nah berarti untuk Ibu Reni sendiri ini kan generasi ketiga ya Bu ya? Iya. Penerus dari Nyonya Lauli pertamanya Lima. belum tahu tahun kapan, udah lama Iya, banget ya itu Bu ya? udah lama banget. Lama banget, tapi generasi kedua mulai 62. 62. Tahun 62 kemudian dilanjutkan Ibu. Iya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bu melanjutkan bisnis yang dari turun-temurun sudah sangat legendaris gitu Bu? Ya itu ada sih tantangan tersendiri ya. Jadi kita mesti berusaha gimana caranya yang kita pegang ini tetap gitu, jangan sampai turun gitu. Jangan sampai turun Iya. ya. Dan ternyata dari tahun ke tahun malahan pasarnya semakin ramai gitu ya Bu ya? Ya kita tetap bersyukur sih ya walaupun gimana keadaannya. Kue keranjang dodol Nyonya Lauli 55 itu tetap banyak peminatnya. Oke, Ya. ada target ke depan nggak Bu? Mungkin pengen memperluas lagi atau generasi yang nanti meneruskan seperti apa nih Bu? Ya ada sih target saya kalau misalnya itu mau bikin satu gerai toko oleh-oleh yang lebih besar lagi. Oh, Jadi oke. pelanggan saya, konsumen saya, kalau sekarang kan tempat kecil Iya, gitu iya. kan. Nanti pelanggan saya bisa lebih nyaman lah belanjanya. Iya, gitu. bisa jadi tempat oleh-oleh ya Bu ya, karena Iya. saya lihat juga ternyata ada banyak oleh-oleh, bukan oleh-oleh ya, makanan-makanan lain yang dijual juga gitu Iya. ya, peminatnya sangat banyak kalau mendekati musim ataupun hari raya besar gitu ya Bu Iya. ya. Bu Reni terima kasih banyak Iya, sama-sama. kongsi-kongsi Iya, Shinian oke. Kuaile ya Bu ya. Semoga semakin berlimpah rezeki, semakin Iya. penuh kasih di tahun ular kayu ini ya Bu ya. Iya. Iya, semoga semakin sukses juga untuk Nyonya Lau 55. Iya. Salam sehat Ibu, terima Iya, kasih banyak. makasih. Dan pemirsa Hangout, semoga tadi perjalanan kita keliling-keliling lihat produksi dari dodol, lihat produksi dari kue keranjang ini bisa menjadi inspirasi, menyenangkan juga buat pemirsa Hangout. Dan sukses selalu untuk pemirsa Hangout. Jangan lupa terus saksikan Hangout, juga Women's Talk hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Saya Rosalinci pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.